Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Ini kacamata saya berembun. Sudahlah, gak apa-apa. Oke, hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aries. Dan ini general love reading ya, so bisa resonate bisa tidak. Kalau kalian lihat judulnya tentang Mercury retrograde, saya ulang aja ya, pasti sebagian dari kalian sudah tahu apa itu Mercury retrograde. Oke, Mercury retrograde itu biasanya dalam setahun berlangsung 3 kali. Dan tahun ini yang terakhir ada di tanggal 27 September. Sampai dengan saya lupa sih 18 Oktober seperti itu ya. Jadi nyaris sebulan. Apa sih Mercury retrograde? Mercury retrograde adalah fenomena alam di mana si planet Mercury itu terlihat mundur, berputar mundur. Jadi nggak maju dia muternya. Terlihat mundur. Jadi hanya para ahli perbintangan aja yang bisa melihat hal tersebut. Ya, yang orang-orang yang meneliti planet-planet gitu pakai teropong dan lain sebagainya, mereka yang bisa melihat fenomena itu. Terus apa hubungannya dengan kita manusia di bumi? Oke, untuk makhluk hidup terutama manusia, imbasnya adalah biasanya dalam hal komunikasi dan memori. Biasanya kenangan lama muncul kembali, kemudian komunikasi yang terhambat, teknologi yang tiba-tiba ada kerusakan, sesuatu yang seperti itu. Kalau para mantan balik ya yang seperti itu. Tapi bukan cuma mantan pacar atau mantan kekasih atau mantan pasangan, tapi juga teman lama biasanya. Kemarin juga tiba-tiba seorang teman lama saya bilang ke saya, "Mbak, tiba-tiba aku memikirkan dirimu." Cewek ya, bukan cowok, cewek. Nah itu salah satu imbas dari si Mercury retrograde. Kemudian ada juga yang tiba-tiba pasangannya datang ngajak mantan pasangannya datang ngajak berantem lagi. Ya ampun, datang bukan baik-baik ngajak berantem. Ada yang kayak gitu. Ada mantan ngajak balikan, ada juga. Nah, atau mantan yang stalking sosial media. Oke. Sesuatu yang seperti itu, kenangan yang berhubungan dengan komunikasi dengan orang lain, itu yang menyebabkan Mercury retrograde menyebabkan semua itu seperti kembali lagi. Jadi kayak kita kembali ke masa lalu yang pernah kita alami gitu, terutama dengan orang lain atau komunikasi dengan orang lain. Tapi juga berpengaruh di gadget atau teknologi. Jadi misalnya kalau ada salah-salah kirim email, salah-salah berucap di email, something like that, itu juga bisa terimbas dari si Mercury retrograde itu. Oke? So, karena ini general readings tentang cinta, apa yang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian Aries pada saat si Mercury retrograde ini berlangsung. Oke, kita lihat saja ya apa yang terjadi. Thank you. Oke. Oh. Baiklah, segini dulu ya, nanti saya buka yang lain kalau perlu. Oke, ada King of Swords di kartu yang pertama dan Four of Wands di yang kartu yang terakhir. Oke, kalau bicara masa lalu, my dear Aries, tampaknya itu nggak terlalu ngaruh ke dalam kehidupan kalian. Kalian lebih memilih berada di masa sekarang dengan kehidupan yang baru, dengan orang yang baru, dengan relasi yang baru.
Seperti itu ya. Kelihatannya sih di sini. Saya perlu mengingatkan terus bahwa ini general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kehidupan kalian. Orang baru ini bukan berarti, oh belum ketemu nih Mbak Lucy, nanti ketemu. Bisa juga sih seperti itu kalau kalian belum menemukan pasangannya. Tapi kalau yang udah berpasangan, orang yang berpasangan dengan kalian ini yang sekarang adalah orang baru gitu. Bukan orang di masa lalu kalian. Di masa lalu itu mungkin kalian nggak pernah bertemu sebagai teman sekolah, teman main, atau pernah kenal di masa lalu terus ketemu lagi terus jadi kekasih atau kekasih dari zaman dahulu, nggak gitu ya. Tapi ini orang yang benar-benar baru, yang benar-benar kalian lihat, kalian kenal gitu, baru benar-benar, dan akhirnya penjajakan dan akhirnya cocok kayak gitu ya. Dan di Mercury retrograde yang ini, kalau kalian sudah punya hubungan dengan orang tersebut, apakah ngaruh ke si dianya? Mungkin ngaruh ke dianya. Apakah ngaruh ke kalian? Sangat. Jadi dua-duanya ngaruh, tapi lebih ngaruh ke si Aries dibanding ke orang yang dealing dengan Aries. Tapi kalau dia Aries juga ya udah sama dong ya. Oke. Terus apa yang terjadi dengan percintaan kalian yang sekarang dalam situasi Mercury retrograde? Oke. King of Swords. Yang selanjutnya adalah Four of Pentacles. Apapun yang terjadi di antara kalian dengan orang yang dealing dengan kalian itu, kalian saling memiliki sih sebenarnya ya. Kalian saling menghargai satu sama lain, saling memiliki, itu yang penting. Dan Aries ngerasa saya mau keep orang ini, saya mau pegang orang ini sebagai bagian dari kehidupan saya, gitu kata si Aries ya. Apakah orang itu memiliki perasaan yang sama? Iya, saya belum, saya ngelihat Aries aja ya di sini ya. Saya nggak ngelihat si orang tersebut yang dealing dengan Aries bagaimana. Tapi dari sisi Aries, Aries sangat ingin memiliki orang tersebut yang dealing dengan Aries ini, gitu. Dan perasaannya sangat kuat. Akan tetapi ada Four of Wands yang terbalik. Akan tetapi masa lalu itu bikin semuanya jungkir balik ya. Mungkin perasaan tidak nyaman, perasaan kacau, atau ada emosi sih di situ ya. Di King of Swords itu ada emosi di situ. Di sini juga terlihat nggak bahagia, bukan karena hubungan kalian, bukan karena hubungan kalian, bukan karena orang yang dealing dengan kalian Aries, tapi karena masa lalu ya. Entah peristiwa masa lalu, entah orang di masa lalu bikin kalian nggak bahagia gitu. Oke. Terus apalagi yang dilihat di sini dari sisi Aries? Si Aries sebenarnya merasa gini ya, mungkin di masa lalu, karena Mercury retrograde selalu kayak orang retreat ya, balik lagi ke masa lalu, ke memori masa lalu. Mungkin di masa lalu kurang mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hal misalnya cinta, kasih, sayang kayak gitu ya. Kurang mendapatkan itu di masa lalu. Itu imbasnya ke sekarang, ke hubungan yang sekarang. Jadi sepertinya Aries ngerasa kurang terus, atau kurang percaya, kurang yakin, kurang disayang, kurang banyak kurangnya ya. Banyak kurangnya nih, si Aries ngerasa begitu. Dan apalagi yang terjadi di hidupnya Aries, di percintaannya Aries pada saat Mercury retrograde adalah dia menginginkan yang sebaliknya pada saat ini, karena di masa lalu dia merasa sangat kurang dan dia membutuhkannya di masa yang sekarang. Oke, ada Five of Cups yang terbalik. Si Aries juga ngerasa dulu tuh saya ditinggalin ya, saya ditinggalkan atau meninggalkan. It's
bisa bolak-balik sih, terbolak-balik ya. Dulu ditinggalin gitu, sekarang saya tidak mau ditinggalin gitu. Dulu saya memberi banyak tapi tidak dapat balasan yang banyak, so sekarang tidak mau seperti itu. Jadi si Aries kepengennya untuk yang sekarang itu beda dengan yang dulu. Ya iyalah, semua orang juga maunya gitu ya, pengennya yang better ya, yang lebih baik dibandingin zaman dahulu yang menyakitkan. Oke. Kemudian ada Seven of Cups untuk si Aries. Sebenarnya Aries punya banyak pilihan loh. Punya banyak pilihan dalam arti mau dengan orang yang ini atau dengan yang lain. It's terserah. It's up to you Aries. Boleh-boleh aja, karena kalau belum terikat pernikahan silakan dipikirin lagi. Mungkin si yang sekarang ini kurang cocok untuk kalian. Jadi kalian ngerasa kurang percaya, kurang dapat kasih sayang, kurang perhatian, dan kurang-kurang yang lainnya belum terpenuhi. Silakan mau cari yang lain. Saya sih tidak tahu satu persatu ceritanya, cerita cinta kalian, tapi kalian yang jelas punya banyak. Tapi kalau kalian sudah yakin dengan yang ini dan mau memilih yang ini, why not? Yang pilihan-pilihan itu diliatin aja ya. Kayak ini nih, Seven of Cups-nya. Diliatin aja. Oke. Seven of Cups juga bicara tentang banyak hal yang bisa kalian gali dari hubungan ini. Oke. So, meaningnya bisa macam-macam ya, tergantung dengan situasi kalian. Kalau kalian berada di hubungan yang solid pada saat ini, my dear Aries, kalian bisa menggali banyak hal, banyak banget hal yang bisa kalian gali di sini. Dibandingkan kalian terpaku dengan masa lalu kalian. Ada apa di sini? Oke, opportunity-nya ada kemakmuran, kebahagiaan, kemudian tapi ada juga hal-hal buruk. Tentu saja ya, nggak mungkin semua putih ya. Aduh, oke, gini aja deh, bersiap aja untuk hal-hal yang buruk karena mungkin perbedaan itu pasti ada ya di antara kalian dengan orang yang dealing dengan kalian. Udah pasti, udah pasti. Jadi dari semua hal yang kalian bisa dapatkan dari hubungan yang ini, oke, saya kasih tahu ya. Oke, bersama dia kalian bisa mencapai apa yang kalian mau. Oke, tapi bersama dia juga kalian bisa saling berantem kalau memang nggak diselesain dari depan ya. Mending diomongin dari depan. Tapi kalau Aries, saya rasa nggak suka drama ya. Jadi apapun diomongin di depan. Oke. Terus apalagi yang didapat? Saya bilang tadi kemakmuran, iya bener. Jabatan, iya bener. Karena kalian bisa saling mendukung. Kalau memang hubungan kalian sekarang ini solid ya. Saya nggak bilang tentang yang toxic, oke? Terus apa lagi? Yang terlihat di sini juga hal-hal yang tidak kalian duga sebelumnya, yang mungkin terlihat impossible tapi ternyata possible dalam hubungan ini. Oke, hubungan yang impossible tuh kayak gini ya. Mungkin beda agama, beda pendapat, beda sosial status, kayak gitu ya. Kan kayaknya impossible untuk disatukan, tapi ternyata bisa disatukan. Karena apa ya, tergantung cerita kalian seperti apa, oke? Kemudian ada the lovers yang terbalik. Biasanya the lovers yang tidak terbalik itu mengindikasi bahwa kalian adalah soulmate. Tapi ini adalah terbalik, bukan berarti kalian bukan soulmate. Nggak gitu juga ya, artinya kita nggak bisa mengartikan seperti itu. Selalu saklek-saklek seperti itu ya, karena membaca tarot itu, kalau kalian belajar secara buku, mungkin kalian akan mengikuti buku gitu ya. Oh artinya ini, oh artinya ini. Tapi kalau kalian membacanya secara intuitif, dan itu nggak setiap orang bisa. Saya rasa bisa sih, semua orang bisa kalau diasah, intuisinya tuh diasah gitu. Tapi kalau enggak, ya
cuma baca buku doang, nanti harafiah jadi ngertiin si tarotnya gitu. Nah, karena saya tidak pernah menghafal, jadi saya memang secara intuitif untuk membaca ini. Gimana caranya? Nggak bisa dijelasin, oke? Okay? The Lovers yang terbalik ini hanya indikasi bahwa kalian belum sepenuhnya percaya bahwa dia adalah soulmate kalian gitu. Orang yang dealing dengan kalian itu entah kalian entah dia belum percaya, tapi kayaknya kalian yang lebih belum percaya. Mungkin dianya udah percaya, atau mungkin kalian berdua belum sama-sama percaya. Intinya belum ada kesepakatan di antara kalian berdua bahwa oke, inilah jodoh yang dijodohkan oleh Tuhan. Jadi ayo kita ke jenjang berikutnya. Belum ada indikasi ke situ. Seperti juga tadi Four of Wands ya terbalik. Masa lalu masih menahan, jadi untuk ke masa depan belum ada movement gitu. Karena masih ditahan oleh masa lalu. Mungkin yaitu tadi ketidakpercayaan, kekhawatiran, apalagi ya itulah ya, hal-hal yang menahan seperti itu. Seperti juga belum yakin bahwa ini adalah jodoh kalian gitu. Kemudian ada The Hermit, dan ini kartunya Virgo. So mungkin kalian yang Aries sedang dealing dengan Virgo, kemudian mungkin juga dealing dengan Gemini atau Scorpio, tapi bisa apa aja ya, nggak, karena ini general reading, bisa apa aja, oke, nggak usah terpaku dengan itu. The Hermit adalah light seeker, seorang pencari kebenaran, pencari cahaya, pencari terang, seorang pertapa. Nah, di kasus ini, di hubungan kalian yang ini, Aries, pada saat Merkuri retrograde, tolong kalian lebih mencari jati diri di hubungan kalian. Gimana ya kata-katanya ini? Michael help me. Kata-kata yang lebih sederhana gimana sih gitu. Aduh, nggak nolong lagi. Oke. Saya cari dulu ya kata-kata yang lebih enak nih. Oke. Di hubungan yang ini, secara spiritual kalian lebih mendekatkan diri saja ke pencipta. Secara spiritual kalian lebih dulu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Supaya bisa nanya, ini jodoh saya nggak? Bukan sih gitu. Supaya hal-hal yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Kalau misalnya memang dia bukan jodoh kalian, itu kelihatan. Oh, ternyata dia seperti itu. Oh, dia ternyata seperti ini gitu. Nah, pencarian jati diri di hubungan yang ini itu sangat diperlukan kalau kalian memang ingin meneruskan hubungan ini ke jenjang berikutnya. Kalau masih belum yakin atau apalagi ini toksik, ya udah nggak usah diterusin. Karena hubungan yang toksik nggak akan pernah berhasil. Memang kalian mau merubah dia, nggak bisa. Kalau kalian yang toksik, kalian mau nggak ngerubah diri kalian, atau kalian nggak ngeh kalau biasanya orang yang toksik nggak ngeh kalau dia toksik ya, jadi dia nggak bisa merubah dirinya gitu, dia merasa benar. Nah, balik lagi ke The Hermit ya, cobalah tingkatkan spiritualitas kalian, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, tanyain ini hubungan bisa diteruskan atau enggak. Caranya ya udah kusuk berdoa aja, apapun agama dan kepercayaan kalian, monggo silahkan dilakukan. Saya nggak bisa kasih tahu caranya karena tentu saja mungkin kita berbeda. Ya, I'm sure kita berbeda. Kita berbeda, mungkin kalian Kristen, Muslim, Buddha atau apapun itu ya. Apalagi tuh, apalagi sih, kan ada 5 ya kayaknya. Oke. Caranya beda-beda, tapi intinya adalah carilah terang itu, carilah kebenaran itu, tingkatkan spiritualitas kalian. Itu yang diperlukan di hubungan yang ini kalau kalian mau berhasil. Kalau enggak ya lain cerita. Oke? Lanjut dengan The Magician. Hubungan yang ini menurut kartunya, oke, nggak bisa dijadikan patokan ya, nggak bisa dijadikan patokan karena ini general reading, oke. Tapi sebagian dari kalian pasti mengalami ini, dalam arti ya nih kayaknya Mbak Lucy bener nih,
ini solid hubungannya, ini hubungan yang pasti bisa diteruskan. Ada perasaan seperti itu karena kalian kan punya intuisi ya, punya perasaan, punya hati, punya pikiran juga yang bisa memberitahu kalian ini solid atau enggak. So, lihat The Magician. Oke. Ini magician ceritanya, pesulap ya. Di atasnya ada apa? Ini saya suka banget tanda ini, kayak angka 8 tapi rebah gitu ya, bukan berdiri angka 8-nya. Itu adalah infinity, atau infinity itu keabadian. Oke, keabadian. Keren tuh lagunya. Jangan nyanyi. Malah nyanyi. Oke. Kenapa? Nyanyinya di bagian itu lagi. Sorry, disuruh ngomong. Ya udah nggak apa-apa, saya ngomong. Oke, ada kalau kalian tahu lagu keabadian siapa itu? Reza Artamevia kalau nggak salah yang nyanyi ya. Yang kata-katanya, mungkinkah kau mencintaiku? Mungkinkah kau mencintaiku selama-lamanya? Oke, itu pertanyaannya. Oke, apakah kalian akan mencintai dia selama-lamanya? Apakah dia akan mencintai kalian selama-lamanya? Kalau kartunya ini yang keluar bilangnya iya. Oke, so kalau kalian belum merasa yakin dengan hubungan yang ini dan butuh keyakinan, mungkin ini jawabannya. Kenapa? Karena The Magician itu menunjukkan apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa saja yang menjadi ilusi tadinya, atau angan-angan aja, atau keinginan aja, tapi ternyata bisa dilaksanakan, bisa dilakukan, bisa dilanjutkan. Infinity, oke? Keabadian. So, dengan adanya kartu ini sebenarnya hal-hal yang tidak mungkin kelihatannya di hubungan ini, kayak tadi tuh saya bilang, apa ya tadi ya saya bilang, di mana tadi saya juga lupa, di kartu yang mana. Saya bilang mungkin ada perbedaan di antara kalian, apapun itu perbedaannya. Jadi kan kelihatannya nggak mungkin, tapi ini mungkin terjadi, bisa gitu, mungkin bisa terjadi, bukan gitu. Apa yang tidak mungkin adalah mungkin. Apa yang menurut kalian tidak bisa terjadi, bisa terjadi. Bahkan perbedaan apapun bisa diatasi. Itu sebenarnya kabar baik ya. Tinggal kalian mau percaya atau tidak, tinggal kalian mau mengusahakannya atau tidak, itu saya serahkan lagi kepada kalian, para Aries. Oke, jangan ada yang nanya di situ yang Mbak Lucy, saya masih jomblo belum punya pacar. Ya kalau yang kayak gitu mah nggak usah ditanyain di sini ya. Itu butuh personal reading kayak gitu. Boleh pergi ke tarot reader yang lain atau ke saya, terserah deh. Pokoknya kalau ini general reading, berarti kalian tahu lah ya bisa diambil di sisi yang mana, karena orang per orang beda-beda cerita hidupnya. Oke, lanjut dengan I love this card. Saya suka kartu ini. I don't know why. Four of Wands. Karena semua hal mungkin terjadi pada saat kalian sudah yakin bahwa dia memang orang yang tepat untuk kalian dan bisa dilanjutkan ke pernikahan. So, apakah di hubungan yang ini, aduh kan saya merinding. Apakah di hubungan yang ini kalian bisa menikah dengan dia? Jawabannya adalah ya. Oke. Jawabannya adalah ya. Saya mau nangis. Tapi, nih kan Mbak Lucy senangnya ada tapinya ya. Tapi kalau menurut kalian pernikahan itu adalah akhir dari perjalanan cinta kalian, kalian salah. Karena Four of Wands bicara tentang sebuah perjalanan. Perjalanan dari mulai kalian kenal dia, mengenal dia, sampai menikah dan terus. Bukan berhenti di sini. Tapi ini perjalanan yang sudah dimulai dan dilanjutkan sampai kapan? Infinity. Oke? Kita nggak tahu waktunya sampai kapan.
rahasia Tuhan, rahasia ilahi ya. Tapi intinya ini bukan akhir dari sebuah perjalanan percintaan. Pernikahan adalah perjalanan itu sendiri. Ya, so tetap harus di-maintain semuanya tuh yang tadi saya omong, percaya dan lain sebagainya. Jangan ingat masa lalu dan lain sebagainya. Oke, saya mau buka kartu apa ya? Light Seeker? No. Oke. Wheel of the Year aja ya. Oke. Wow. Ini mana yang mau diambil? Yang jatuh? Apa yang ini? Yang ini. Oke. Biarin aja dulu ya. Lanjut. Oke, so karena kartu yang ini bilang ya bisa dilanjutkan ke pernikahan, saya lanjutkan dengan yang ini. Ada Four of Pentacles yang terbalik. Ingat, yang di sini bilang Four of Wands-nya tidak terbalik. Dan saya bilang tadi apa? Kalian ingin memilikinya, dia ingin memiliki kalian. Yap. So itu bisa dilanjutkan ke pernikahan. Nah, lanjutannya apa tuh? Lanjutannya adalah Four of Pentacles yang terbalik. Jadi, walaupun ingin memiliki bukan berarti dia sepenuhnya untuk kalian. Karena kan dua orang yang berbeda. Ya kalian harus berkompromi, nggak usah posesif misalnya gitu ya, nggak usah nih ada lagi nih cemburuan. Ya kan, nggak usah. Jadi dibawa enjoy aja hubungannya. Gitu kan, dibawa enjoy. Kalau kalian belum mau memikirkan, enggak baru sih belum sekarang nih nikah, mungkin nanti, oke nggak apa-apa, fine, enjoy aja dengan hubungan ini gitu ya. Nggak usah terlalu mikir dia kan punya aku, dia milikku, jadi dia tidak boleh ngobrol sama orang lain, dia tidak boleh pergi dengan orang lain. Nggak bisa begitu my dear. Betul, dia itu bersama kalian, tapi dia kan juga punya hidup. Masa nggak boleh pergi jalan-jalan sama temennya misalnya gitu, ya kan? Kalau kalian terlalu posesif jadi nggak percaya, gimana mau ini berhasil? Makanya The Hermit-nya tadi muncul. Kenapa? Mungkin ada sebagian dari Aries yang posesif ya, mungkin, atau dia yang posesif sama kalian ya. Dikomunikasikan aja ya, apalagi di masa Merkuri retrograde, komunikasi bisa menjadi salah, komunikasi bisa ada miscommunication ada di situ. Oke. Ada Eight of Wands yang terbalik. Oke. Segala yang pernah terjadi di dalam kehidupan kalian dulu, ya itu dulu. Yang sekarang udah nggak perlu lagi kalian pikirin ya. Terus apalagi yang terjadi di dalam percintaan kalian yang ini adalah itu tadi. Kata-kata yang menyakitkan jangan sampai terucap ya. Ingat, Merkuri retrograde biasanya juga menguras emosi. So, tahan kata-kata kalian supaya tidak terjadi hal yang bisa menyakiti pasangan kalian dan akhirnya menyakiti kalian juga. Ya, ada Seven of Chalice. Oke, Seven, lucky number 7. Kalau ini Seven of Chalice sama aja Seven of Seven of Cups seperti yang tadi saya bilang. Sih, sama aja artinya walaupun gambarnya beda. Artinya kalian bisa membawa hubungan ini menuju ke tingkat yang lebih tinggi yang berhubungan dengan kehidupan lain di aspek yang lain seperti pekerjaan kalian, kehidupan sosial kalian, apapun itu. Maksudnya adalah kalau ini jadi solid, ini jadi bagus, mungkin ini jadi sebuah pernikahan, akhirnya solid kan jadi pernikahan dong. Atau kalian memang bisa menjadikan ini satu hal yang membuat kalian berdua bisa saling berbagi, bisa punya temen ngobrol, temen saling mendukung, support ya. Dan kalian bisa membawa ini ke jenjang yang lebih baik di aspek yang lain gitu. Keuangan jadi baik, ke karir jadi baik, kemudian segalanya jadi baik. Oke,
Tiba-tiba ada terlintas pertanyaan, bagaimana kalau Aries yang ngelihat ini punya pasangan sudah? Ya, kalau memang kalian tidak ada masalah, pasti nggak ngelihat, pasti nggak ngelihat pasangan dalam arti udah nikah gitu ya, udah punya komitmen ya. Kalau kalian nggak punya masalah, pasti nggak ngelihat tarot gitu loh. Biasanya ngelihat tarot itu yang punya masalah. Tapi kalau memang saya cuma bisa bilang gini, kalau memang kalian sudah punya pasangan yang berkomitmen dengan kalian, saya nggak pernah bisa bilang misalnya, oh kalau toksik tinggalin aja lah. Kalau udah punya anak gimana? Masa mau tinggalin aja? Nggak bisa. Coba bisa diperbaiki nggak? Turunkan ego masing-masing, dikomunikasikan, hopefully bisa. Hopefully bisa. Yang sekarang ada biasanya meninggikan ego masing-masing. Jadi ya susah ketemu. Oke, lanjut. Ada Six of Swords yang terbalik. So, please jangan ada kecemburuan, ada rasa gimana ya ini nanti kalau nanti dia mengkhianati saya bla bla bla, nggak kayak gitu ya, karena itu nggak terjadi kalau memang kalian saling percaya. Oke, ada Nine of Pentacles sih. ini bentuk kemakmuran. Kalau kalian bisa membuat hubungan ini menjadi solid, yaitu tadi Seven of Cups. Banyak hal yang bisa kalian dapatkan dari hubungan ini. Di segala aspek, bahkan untuk kemakmuran juga akan kalian dapatkan. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang baik. Bahkan di masa Merkuri retrograde, kalau kalian bisa mengatasinya, kalau kalian tahu bahwa komunikasi sedang terhambat nih di masa-masa ini, so kalian berhati-hati, itu kan fungsinya. Kalau buat saya bacain tarot tuh itu supaya ada fungsinya nih gitu kan, supaya ada gunanya di dalam kehidupan, bukan sekedar ramal meramal. Mbak Lucy bisa kan meramalkan sesuatu? Bisa. Beberapa kali omongan saya benar, bukan beberapa kali. Benar gitu, emang benar apa yang saya omongin. Cuma kadang-kadang orang nggak percaya di depan, begitu udah kejadian baru iya ya gitu. Tapi yang percaya juga ada, terus akhirnya ya dapet apa yang saya omong gitu. Tapi itu bukan esensinya, karena saya tidak suka disebut peramal. I don't like, saya tidak suka. Saya lebih suka membacakan pesan yang penting untuk kalian ketahui, kemudian bisa dijadikan bahan pembelajaran buat kalian. Itu aja yang penting. Oke, saya buka kartu ini, Love Oracle Card kalau nggak salah. Ya, Love Oracle Card. Jarang banget nih kartu, soalnya saya masih susah ngebacanya. Terus terang, sorry, susah ngebacanya. Oke, 1, 2, 2. Yuhu, wow, wow. Oke, yang ini Whisper of Love, saya juga kasih 2 ya. That's it, karena ini bacaan cinta. Agak panjang nggak apa-apa ya sayang. Ada Coffee Cup. Untuk kalian para Aries atau orang yang dealing dengan Aries, kalau kalian pencinta kopi, mungkin ada pesan yang bisa diambil dari bacaan tadi ya. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Kalian harus bisa menjadi sahabat bagi pasangan kalian. So, itu mungkin bisa dijadikan pegangan. Jadikan dia sahabat. Seorang sahabat nggak mungkin menyakiti sahabatnya kan. Coba kalian dengan sahabat kalian deh bagaimana. Kalau saling menyakiti itu bukan sahabat ya. Tidak semua orang bisa jadi sahabat ya kan. Oke. Kalian harus menjadikan pasangan kalian sahabat kalian. Dan ini yang paling wow buat saya. Soulmate. Soul connection, partnership, agreement, soul contract. Makanya tadi di depan saya bilang kan, kalau kalian tanya di sini apakah ini hubungan yang solid, yes, ada the magician, eternity, keabadian. Suruh nyanyi lagunya Reza pula tadi ya. Cuma itu yang jadi pertanyaan yang mungkinkah kau mencintaiku selama-lamanya gitu. Mungkinkah dia mencintaiku selama-lamanya, itu loh.
pertanyaan itu, padahal it's a soul contract, so it's a soulmate. That's a good one. I'm happy because my partner is also Aries. My partner is Aries, so it's meaningful bacaan yang kayak gini untuk saya. Oke, untuk whisper of love, get to know each other, learn to meet another needs for love. Saling mengenal, oke? Saling mengenal. Yang tadi kan suruh jadi teman, ya kan? So, kenali kepribadian pasangan kalian dan tidak berhenti sampai hubungan itu diresmikan. Kan saya bilang tadi, marriage bukan akhir dari sebuah hubungan, justru itu adalah permulaan dari sebuah perjalanan baru. Yang kemarin perjalanannya pacaran, pernikahan perjalanan lagi. Ups, perjalanan lagi. Perjalanan yang berbeda karena sudah berdua. Jadi saling mengetahui, saling menggali kepribadian masing-masing itu tidak berhenti sampai di married. Habis itu nggak mau tahu lagi, enggak. Masih terus digali. Masih terus jadi sahabat. Oke? Lanjut dengan take a chance on love. When we love, our life are changed forever. Ambil kesempatan di dalam percintaan ini. Begitu kita berada di dalam cinta, hidup kita akan berubah. So my dear, ini adalah pesan cinta untuk kalian di masa Merkuri retrograde yang masih berlangsung sampai nanti sekitar tanggal 18 Oktober ya. Komunikasi sangat penting, jadi itu yang perlu diperhatikan di dalam hubungan ini. Tapi my dear Aries, you have a soul contract. Kalian punya kontrak kontrak jiwa, jadi soulmate gitu ya. Di hubungan yang ini, that's a good one. So, kalau kalian belum percaya nggak apa-apa, digali lagi aja. Kalau ini toxic relationship untuk kalian, jangan diteruskan. Jangan mentang-mentang Mbak Lucy bilang ada soulmate, terus kalian ngerasa dia soulmate, padahal dia suka abuse kalian atau hubungan kalian nggak baik karena saling membunuh karakter masing-masing ya. Nggak boleh. Kalau kayak gitu namanya toxic relationship, nggak usah diterusin. Oke? Sekian aja, terima kasih sampai sepanjang ini kalian masih mendengarkan. Saya harap yang terbaik untuk para Aries dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.